والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. Ada di sana. Kita lanjutkan dari kita yang kemarin sempat terpotong. Kita kemarin sudah selesai membahas tentang jenis daripada qiyas. Jenis qiyas dari sisi haifiyahnya itu adalah dari sisi dia mengarah ke sebagaimana kuat dia mengarah kepada hukum atau tidak. Jadi nanti di akhir ada judul mana? Di atas. Di sini nggak ada. Ya. Ini mati. Disimpan sama itu. Gimana? Loh? Ini coba. Oh, ini punya pribadi. Penutupan pembahasan qiyas nanti itu dikatakan bahwasanya qiyas itu adalah illah itu adalah jalibatul hukm. Kalau dikatakan illah itu adalah jalibatul hukm, jalibah itu maksudnya adalah pertanda. Saat illah ada, pertanda hukum akan ada. Seperti itu. Misal kalau iskar ada, maka pertanda haram itu akan ada. Seperti itu. Terlepas khomar atau tidak khomar, selama iskar itu ada, maka pertanda haram itu akan ada. Kalau pembunuhan itu ada, maka pertanda kisos itu akan ada. Kalau zina itu akan ada, maka pertanda rajam itu akan ada. Seperti itu. Kalau pencurian itu ada, maka pertanda hukum potong tangan itu ada. Itu yang dinamakan dengan jalibah. Jalibah itu pertanda adanya hukum. Sedangkan hukum itu adalah majlub. Majlub itu berarti sesuatu yang ditandai sama illah. Nah, inti dari yang mau disampaikan di situ adalah pembagian qiyas versi di sini itu adalah tentang sebagaimana kuat sebuah qiyas memiliki illah. Karena ketiga qiyasnya itu, kan qiyas itu ada qiyas al-illah. Terus sama qiyas syabah. Nah, ketiga-tiganya ini illah, ketiga-tiganya ini qiyas. Berarti ketiga-tiganya itu memiliki 4 daripada rukun qiyas. Kalau ketiga-tiganya itu memiliki 4 daripada rukun qiyas, berarti ketiga-tiganya ini memiliki illah. Kalau ketiga-tiganya memiliki illah, seberapa kuat peran illah di dalam qiyas itu? Nah, yang paling kuat itu adalah qiyas illah. Ini namanya adalah qiyas illah. Dia paling kuat. Itu kemarin sudah kita selesaikan. Nah, terus saat kita ngebahas tentang rukun qiyas yang kemarin ada 4. Dan ini adalah pembagian tentang seberapa kuat peran illah. Nanti rukun qiyas itu ada al-asal, terus al-fara', terus al-illah, sama al-hukum. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum asal. Nah, ketiga-tiganya ini memiliki 4 anggota. Ini pembagian tentang seberapa kuat peran si illah menunjukkan hukum. Itu menunjukkan hukum. Makanya nanti penutup dikatakan illah adalah jalibah, hukum adalah majlub. Illah adalah suatu tanda, hukum adalah sesuatu yang ditandai. Oke. Sekarang pertemuan kali ini kita membahas tentang syarat daripada masing-masing ini. Sebenarnya waktu dikatakan syarat itu enggak hanya itu syaratnya gitu. Karena ini adalah sya'nul muqtadi. Kalau sya'nul muqtadi itu ya diberi aja yang paling penting apa. Karena kalau kalian nanti udah membaca atau mempelajari kitab selanjutnya akan melihat
Bahwasanya syaratnya banyak, syarat asal itu banyak, ini harus ini dan seterusnya. Syarat far'a itu banyak, syarat ilah itu banyak, syarat hukum itu banyak. Mobil khusus pembahasan ilah yang saya pernah sampaikan, pembahasan ilah itu pembahasan paling rumit, paling panjang. Karena ilah itu saat sesuatu dinobatkan sebagai ilah, itu perjalanan ulama untuk menentukan ini adalah ilahnya itu panjang. Kalau sudah dikatakan panjang berarti sebelum menentukannya saja sudah banyak banget pertimbangan. Saat sudah ditentukan sudah banyak banget rintangan. Rintangan itu maksudnya adalah banyak banget itirat nanti jadinya. Orang nggak sepakat karena gini, nggak sepakat karena gini dan seterusnya. Makanya di dalam pembahasan ilah khususnya qiyas umumnya itu memang murni pembahasan tentang munadharah nanti. Itu munadharah itu berarti tentang bantah-bantahan dalil. Karena ulama saat menentukan sesuatu menjadi ilah itu prosesnya panjang. Saat ilah udah ditetapkan itu juga mempertahankannya itu luar biasa. Gitu. Makanya nanti di sini memang murni pembahasan munadharah. Gitu. Oke. Pertemuan kita hari ini itu membahas tentang satu persatu syarat. Yang itu adalah syarat yang mewakili. Bukan berarti kita mengatakan itu adalah satu-satunya syarat. Ini jelas ya. Itu bukan satu-satunya syarat, melainkan itu adalah syarat yang mewakili atau syarat yang paling fundamental, yang paling dasar, yang setidaknya tidak boleh untuk tidak terpenuhi. Oke, kita langsung masuk kitab aja. Bismillah, qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid dharain. Amin. Amin. Dimulai dengan pembahasan al-far'. Wa min syartil far'i. Nanti semuanya ada nih. Wa min syartil hukmi, wa min syartil fasqi, wa min syartil illati, wa min syartil asli. Makanya secara tertib kemarin kita meruntutkan dulu tentang pembahasan yang ada di dalam qiyas ini, yaitu bagaimana kita mau membahas syarat fara, syarat asal, syarat ilah atau syarat hukum kalau kita belum tahu mana yang dinamakan dengan ilah, mana yang dinamakan dengan asal dan seterusnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mana yang dinamakan dengan masing-masing dari empat itu. Wa min. Nah, makanya beliau menyebutkan diksi dengan kata-kata min, pakai min. Jadi min itu yang salah satu paling masyhurnya juga, min itu adalah lis tabaidiyah. Salah satu daripada syarat fara. Kalau misalnya salah satu berarti ini enggak satu-satunya. Kalau ini enggak satu-satunya berarti kenapa yang ini yang dimunculkan? Karena ini adalah syarat yang paling fundamental, yang paling dasar, yang paling harus terpenuhi. Apa itu? Nah, kita memulai dengan syarat fara dulu. Salah satu dari syarat fara itu harus munasiban lil asli fima yajma'u bihi bainahuma lil hukmi. Nah, diksi dari kata-kata fima berarti maksudnya fara harus sama dengan asal. Fara harus sama dengan asal. Bukan sekedar sama dalam hukum. Misal kata-katanya samanya itu apa? Jadi waktu dikatakan munasiban fima, fi-nya itu ta'alluq kepada munasib. Samanya itu dalam hal apa? Dalam hal ma yajma'u bainahuma, ay bainal asli wal far'i lil hukmi. Apa yang titik temu antara asal dan fara' yaitu? Titik temu antara asal dan fara' yaitu illah. Gitu. Makanya kemarin waktu kita katakan illah itu sebagai wasfun jami'. Nah, titik temu antara asal dan fara' itu adalah illah. Maka syarat daripada fara' itu harus sama dengan asal. Sama dalam hal apa? Sama-sama berhukum itu dan hukumnya disebabkan illah itu. Jelas ya? Jadi misalnya seperti kemarin, saat kita sudah menentukan asalnya itu adalah khamar. Di sini. Asalnya ini khamar. Terus fara'nya ini adalah nabil. Ilahnya itu adalah iskar. Hukumnya itu adalah haram. Nah, ini memenuhi syarat. Kenapa memenuhi syarat? Karena fara'nya sama dengan khamar dalam haram dan sama-sama hukumnya haram disebabkan karena iskar. Jadi nggak sebatas sama di dalam hukum saja. Karena nanti betapa banyak sesuatu yang hukumnya haram juga. Seperti itu.
seperti apa misalnya yang nggak ada di zaman nggak ada di dalam Al-Quran dan nggak ada di dalam Sunnah misalnya, yaitu seperti gaple. Kalian tahu gaple nggak? Gaple itu bukan nyebelin. Gaple yang sering di depannya kering. Gaple. Kalian di sini belajar gitu kan depannya gaple. Gaple itu lebih ke karton yang batu sih. Kalau pemahaman saya batu, yang batu. Nggak tahu saat batunya diganti jadi kartu apakah masih gaple atau nggak tahu saya. Oke, nggak perlu kita tafsir tentang itu ya. Yang penting adalah main kartu, gitu, main kartu. Nah, kita katakan main kartu atau remi gitu aja. Main kartu ini nih. Dua ini hukumnya haram. Berarti kan sama dengan khamar tuh. Tetapi kan dia itu haram bukan karena iskar. Nah, makanya akhirnya dua ini tidak memenuhi syarat. Tetapi memenuhi syarat dengan jalur lain. Misalnya seperti zaman Nabi udah ada judi, sehingga akhirnya ilahnya itu sama. Seperti itu sama-sama karena judi. Misal kayak gitu. Berarti dia itu ngikut asal yang lain. Maka saat kita menentukan sesuatu menjadi fara, kita tentukan dulu apa asalnya. Karena fara itu muncul dari asal sesuatu. Nah, kalau udah kita tentukan asalnya, kita katakan, oh kalau ini adalah asal, ini adalah fara, maka hukumnya sama. Kenapa bisa berhukum itu? Karena ilahnya itu. Jelas ya? Oke. Ini singkatnya aja. Berarti salah satu syarat utama daripada fara itu harus sama dengan asal di dalam ilah, gitu, di dalam titik temu yang memunculkan hukum, gitu. Oke, itu syarat pertama. Nah, di dalam syarahnya Imam Mahali itu menjelaskan bahwasanya apa maksud daripada ayyakuna munasiban lil asli fima yajma'u bihi, ay fima yajma'u bil hukmi bainahuma ay bihi fima yajma'u bil asli bainahuma lil hukmi. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah ayyajma'a bainahuma bi munasib lil hukmi, berarti keduanya itu ada sesuatu yang mengumpulkan, munasib, sesuatu yang mengumpulkan atau sesuatu yang menjadi titik temu antara asal dan fara, yang titik temunya itu sama, sehingga akhirnya kalau titik temunya itu sama, sehingga keduanya itu sama-sama berhukum. Berarti kalau titik temu antara khamar dan nabidh itu adalah iskar, maka memberi dampak hukum antara khamar dan nabidh itu juga sama-sama haram. Oke, itu aja. Ayyajma'a bainahuma, ayyajma'a bainal asli wal far'i bimunasibin. Bimunasibin itu sebenarnya adalah fa'il dari yajma'. Maksudnya itu adalah ayyajma'a jami'un bimunasibin. Bisa juga kita katakan ayyajma'a munasibun, atau juga ayyajma'a bainahuma jami'un munasibun, seperti itu. Karena yang dimaksud dengan bimunasib, sesuatu yang sama, itu adalah si wasfun jami'nya. Oke, ini jelas ya. Selanjutnya syartil asli. Wa min syartil asli ay yakuna tsabitan. Ini sebenarnya nanti kalau di kalian ngelihat di Minhaj misalnya atau di Jamul Jawami, ini pembahasan yang panjang banget nih saat membahas syarat asal. Kenapa? Karena saat dikatakan syarat asal, salah satu syarat daripada asal, dia itu harus ditentukan oleh dalil muttafaq alaih. Dalil muttafaq alaih itu bukan muttafaq alaih pemahaman kita selama ini ya. Jadi muttafaq alaih itu adalah yang disepakati sama. Kan saya katakan tadi, proses terbanyak dalam qiyas itu menentukan ilah, gitu. Makanya nanti di dalam ilah itu ada pembahasan namanya masalikul ilah, panjang saat menentukan sesuatu menjadi ilah. Setelah sudah ditentukan, ada namanya qawadihul ilah, jamak daripada qawadih, catatan, yaitu sesuatu yang dapat mencederai sesuatu yang mudah dinobatkan menjadi ilah. Gitu. Itu yang dinamakan dengan qawadihul ilah. Oke, berarti kenapa kok menobatkan ilah itu panjang dan kenapa kok mempertahankan ilah itu juga panjang?
dikarenakan ini mahal ijtihad. Kalau mahal ijtihad maka sangat rentan terjadinya i'tirad. Itu sangat rentan terjadinya dibantah sama orang. Namanya ijtihad. Sehingga kalau ini ijtihad ya kita harus benar-benar legowo gitu, harus benar-benar buka mata, buka hati, pokoknya buka segalanya lah gitu. Dalam artian dan langsung kita mengatakan ini yang paling benar, ini pasti benar, yang lain pasti salah lah. Itu bukan mental seorang mustahid seperti itu. Sehingga mental seorang mustahid itu memang sudah siap diserang. Kayak itu sudah siap nanti kena i'tirad, kena mu'aradah, kena munadharah dan seterusnya. Oke. Sehingga kalau seandainya qiyas itu kena i'tirad, maka yang harus dipertahankan adalah misalnya kena i'tirad nih. Berarti kalau kena i'tirad itu kan antara dua orang. Jelas ya? Nah, dua orang yang sedang mu'aradah atau dua orang yang sedang munadharah itu nanti diistilahkan dengan nama khosam. Bukan khosam diskon. Tapi istilahnya itu adalah khosam. Gitu. Jadi berarti kalau misalnya qiyas itu kena yang namanya al-mu'aradah. Walaupun mu'aradah ini nama salah satu daripada jenis munadharah atau kena namanya munadharah. Oke. Ini yang biar gak bingung kok dikatakan dalil muttafiqun alaih bainal khasmaini. Kenapa kok tiba-tiba muncul dua khasam? Nah, makanya saya jelaskan ini secara runtut. Di dalam munadharah itu nanti terdiri ada yang dinamakan sebagai mu'allil. Mu'allil itu adalah orang yang berqiyas gitu aja. Orang yang berqiyas, orang yang memiliki qiyas. Berarti kalau dia memiliki qiyas, dia memiliki dalil. Jelas ya? Dalil dia itu nanti dalam istilah munadharah dinamakan sebagai illah, bukan illah yang ini ya, tetapi illah di dalam munadharah. Gitu aja. Atau nama lain dia itu juga al-mustadil. Orang yang memiliki dalil, orang yang berdalil. Kenapa dia berdalil? Ya karena dia yang memiliki klaim. Dan klaim dia di sini berbentuk qiyas. Jelas ya? Seperti misalnya seorang ulama mengklaim bahwasanya an-nabid haram. Itu kan klaim. Dalilnya apa? Li'anna an-nabid muskirun wa kullu muskirin haramun. Fan-nabid haram. Jelas ya? Nah, walaupun nanti di dalam ini ada kalian masih ingat nggak di dalam pembahasan qiyas di mantik itu kan ada 3 jenis qiyas. Ada apa aja? Qiyas yang di mantik itu qiyas apa namanya? Qiyas mantiki. Bukan si qiyas mantiki, yang lebih global lagi. Qiyas ittisal, qiyas tamtsil. Kan ada 3 jenis qiyas. Di dalam mantik itu namanya qiyas mantiki. Terus nanti setelah itu ada yang dinamakan dengan qiyas tamtsil. Terus ada yang dinamakan dengan qiyas istiqra'. Jelas ya? Perbedaannya itu ada yang hamlul kulli ila juz'i, hamlul juz'i ila juz'i, hamlul juz'i ila kulli. Yang hamlul kulli ila juz'i itu adalah qiyas mantik. Masa saat kita udah melihat keseluruhan, akhirnya kita menghukumi si A ini pasti gini. Misal saya melihat setelah saya telah anggota rumah syariah, ternyata semuanya manusia. Gitu. Maka saya menyimpulkan bahwasannya Dayat pasti manusia. Itu kan berarti hamlul kulli, dia punya penghukuman kulli dibawakan kepada juz'i. Gitu. Ada yang kebalikannya, hamlul juz'i ilal kulli. Setelah saya lihat salah satu anggota rumah syariah, ternyata dia manusia. Berarti semuanya pasti manusia. Atau setelah saya bermuamalah dengan salah satu jenis tertentu, ternyata dia nggak baik, maka semuanya pasti nggak baik. Kayak gitu. Nah itu adalah hamlul juz'i ilal kulli. Itu dinamakan dengan istiqra'. Gitu. Karena dia observasi kepada sebagian afrodnya lalu menghukumi semua afrod. Oke. Terus ada yang ketiga nih, atau tadi yang kita sebut yang kedua, hamlul juz'i ilal juz'i. Setelah saya lihat qamar hukumnya haram, maka akhirnya saya menyimpulkan bahwasanya iskar, padahal itu antara satu juz'i dengan juz'i yang lain. Ya enggak? Misalnya setelah saya lihat icin ternyata rajin, maka saya simpulkan sadewa juga rajin. Itu kan berarti hamlul juz'i ila juz'i li jami'in, karena sama-sama anggota rumah syariah, misalnya kayak gitu. Jelas ya? Gitu. Nah,
Di akhir kalimat itu, masih ingat nggak waktu beliau mengatakan wala yufidul qat'a bi dalil. Lihat lihat. Di antara tiga itu, dua tidak akan menghasilkan qata'. Tidak akan menghasilkan qata' itu maksudnya adalah tidak akan menghasilkan natijah yang pasti seperti itu. Gitu. Jadi beda, misalnya saya mengatakan setelah saya lihat semuanya manusia, maka Rizky pasti manusia. Itu pasti benar itu. Karena dia udah mengetahui keseluruhannya dulu. Dia hanya menghukumi sebagiannya itu sebagaimana keseluruhannya. Jelas ya? Tapi kalau dibalik, ya sangat berpotensi salah. Jadi waktu melihat satu sampel aja, saya lihat Cak Walid luar biasa banget. Pasti semuanya luar biasa. Itu sangat berpotensi salah. Kayak itu. Jelas ya? Maka beliau mengatakan, begitu juga saya lihat Cak Walid luar biasa. Pasti Rajid juga luar biasa. Itu kan berarti antara satu juz'i dengan juz'i yang lain. Itu juga sangat berpotensi salah. Makanya akhirnya beliau mengatakan wala yufidul qat'a. Gitu. Dalil istiqra', qiyas istiqra' dan qiyas tamtsil itu tidak akan memberikan sesuatu yang pasti. Yang pasti itu hanya dimiliki oleh qiyas mantiqi. Oke, jelas ya? Nah, dari jalur itulah akhirnya qiyas usul fikih yang kita kenal di sini qiyas itu juga salah satu jenis qiyas yang dipil sama ilmu mantiq, yaitu qiyas tamtsil. Gitu. Antara satu juz'i dengan juz'i yang lain. Berarti kita menghamal hukumnya najis menjadi haram dengan mengkiaskan hukumnya khamar yang juga haram. Ya. Makanya semua istiqra', semua qiyas istiqra', semua qiyas tamtsil itu bisa dibawakan kepada syakl. Seperti ini misalnya, an-nabil haram. Gimana? Itu kan berarti natijah tuh. Kenapa? Li'anna nabil muskirun kal khamar wa kullu muskirin kal khamar haramun. Dan nabil haram. Jelas ya? Itu syaklnya. Semuanya nanti akan bisa seperti itu. Tapi pendalilannya itu yang panjang. Nah, terus, kalau misalnya gitu, maka sangat rentan terjadinya ikhtilaf kan, gitu. Karena tidak pasti natijahnya, tidak pasti. Sehingga sangat rentan terjadi ikhtilaf. Nah, sehingga disyaratkan di dalam asal, apa syarat daripada asal? Syarat daripada asal itu, asalnya harus ditetapkan. Kan, asal ini kan barometernya far'a ya. Bagaimana bisa kita menghukumi, misal gini, fara'nya najis, kita pakai contoh yang ini aja biar memudahkan dulu. Fara'nya najis, dan kita menghukumi najis itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dia ngikut kepada hukumnya khamar. Yang khamar itu juga haram. Karena kenapa? Karena sama-sama iskat. Ternyata kita mendebat orang, gitu. Kita dapat khamar hukumnya haram itu kan dari Quran Sunnah. Misalnya kayak itu. Atau misal kita bayangkan aja di Quran nggak ada, ternyata adanya di Sunnah. Yang secara zahir gitu mengatakan khamar itu muskir, karena muskir dia haram. Jelas ya? Gitu. Adanya itu di Sunnah, kayak gitu. Nah, dan di hadis tertentu, ternyata pengisbatan khamar itu haram karena muskir itu ada di Sunnah. Jelas nih, gitu. Nah, berarti terjadi kalau terjadi munazarah, berarti orang yang memiliki klaim itu tadi, orang yang memiliki qiyas itu tadi dikatakan mu'allil atau mustadil, yang membantahnya dikatakan sebagai sa'il atau al-mu'tarif. Gitu, yang pembantahnya. Kenapa dikatakan sa'il? Karena dia peminta dalil. Saat orang mengatakan Nabi haram, apa dalilnya? Itu kan berarti sa'il tuh. Saat mengatakan Nabi haram, dalilnya apa? Saya nggak setuju. Berarti dia mengiktiraf tuh. Oke. Maka syarat daripada qiyas, saat seorang mengatakan Nabi itu haram karena dia itu sama-sama muskir seperti khamar, ternyata dia itu sedang menghadapi orang yang tidak sepakat dengan hadis yang dia maksud. Jelas nggak maksudnya? Gitu. Jadi dia mengatakan bahwasanya nabis itu haram gara-gara muskir seperti khamar. Dari hadis ini nih, ada hadis yang menyebutkan kullu muskirin haram atau kullu muskirin haram kal khamar. Misal seperti itu, ada hadis itu tuh. Ternyata itu berarti hadis dalilnya si mu'allil atau mustadil. Ternyata si sa'ilnya atau mu'tarifnya itu nggak pakai hadis itu, atau dia menyikapi atau dia itu beranggapan bahwasanya hadis itu dhaif atau hadis itu tidak bisa dipakai untuk berdalil. Jelas ya? Nah, kalau seperti itu, maka si mu'allil itu nggak memenuhi syarat asal.
Kenapa? Karena kalau misalnya ranah qiyas itu sedang dibawa ke dalam perdebatan, maka qiyas itu harus berdiri daripada asal, yang asal itu merupakan sumbernya dalil yang disepakati sama dua pihak. Jadi waktu dikatakan muttafaq alaih itu bukan Al-Quran Sunnah Ijma' Qiyas ya, tetapi muttafaq alaih itu adalah yang disepakati sama kedua pihak, gitu. Jadi misalnya, loh, ini dalilnya sunnah kok, kan sunnah itu dalil muttafaq alaih. Itu berarti sedang beda muttafaq alaih yang dimaksud. Benar, dalil sunnah itu adalah muttafaq alaih kalau yang dimaksud dalilnya itu adalah adillatul fiqih. Tapi kalau yang dimaksud dalil itu adalah dalil bainal khosmaini, enggak melulu sunnah muttafaq alaih indal kepada seorang yang lain, atau sunnah yang muttafaq alaih indal khosam itu muttafaq alaih indal khosam yang satu lagi. Jelas? Nah, kedua orang ini itu nanti dikatakan di dalam ilmu munazarah itu dengan nama al-khosmani, gitu aja. Dua khosam. Jelas? Oke. Nah, ini terlatihnya, berarti kalau qiyas ini sedang dibawa ke dalam ranah munazarah, maka syarat daripada asalnya si qiyas itu harus terdiri atau harus bersumber dari dalil. Karena kan asal itu kan yang dari Al-Quran Sunnah, gitu. Maka si asalnya itu harus bersumber dari dalil, terlepas Al-Quran, terlepas Sunnah ya. Yang penting itu disepakati sama kedua belah pihak. Kalau ini sedang dibawa ke dalam ranah munazarah, jelas? Oke. Lantas kalau sedang tidak dibawa ke dalam ranah munazarah seperti apa? Kan nggak melulu munazarah kan? Qiyas itu nggak melulu dibawa ke dalam ranah munazarah. Lantas kalau nggak munazarah seperti apa? Apa syarat si asal nggak dibawa ke munazarah nih? Nah, kalau dia sedang tidak dibawa ke munazarah, maka syarat asal minimal dia itu bertumpu dari dalil, yang itu dalilnya disepakati sama si qais. Qais itu siapa? Si pemilik qiyas. Jangan sampai dia memiliki qiyas ini, terus dia katakan nabis itu haram. Kenapa? Karena dia muskil seperti khamar. Ternyata pengisbatan dalil khamar itu bersumber dari hadis yang si pemilik qiyas sekalipun nggak sepakat dengan hadis itu. Jelas ya? Berarti nggak memenuhi syarat dia menggunakan itu sebagai qiyas. Jelas? Itu kalau sedang tidak dibawa ke dalam ranah munazarah. Oke. Itu aja tadi tuh. Kita lihat. Wa min syartil asli, salah satu syarat daripada asal yaitu ayyakunal aslu. Itu khabar kanannya aslu ya. Ayyakunal aslu sabitan. Sabitan itu bisa kita artikan bertumpu, atau dia itu muncul atau berpondasi. Berpondasi dengan apa? Dengan dalilin muttafaqin alaihi bainal khosmaini. Ini benar-benar saya tanbih karena saya menemukan penjelasan mengatakan dalil muttafaq alaih, terus dijelaskan oh berarti syarat asal itu harus bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau Qiyas. Apaan ini? Enggak, bukan itu. Tetapi terlepas itu Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau Qiyas, yang penting walaupun dari ijtihad juga nanti, yang penting itu adalah dalil yang diterima sama mu'allil atau mustadil, juga diterima sama sa'il atau mu'tarid. Oke. Itu kalau qiyasnya sedang dibawa ke dalam ranah munazarah. Kalau sedang tidak dibawa ke dalam ranah munazarah, maka ini yang selanjutnya beliau mengatakan. Kenapa kok bisa harus bersumber dari dalil yang muttafaq alaih bainal khosmaini? Jadi harus ada kata-kata bainal khosmaininya itu, biar enggak kita bingung dalil muttafaq alaih, enggak, tetapi muttafaq alaih bainal khosmaini. Maka bainalnya itu juga ta'alluq kepada muttafaqnya. Oke. Kalau tidak dibawa ke dalam, kenapa kok harus bertumpu ke dalam dalil muttafaq alaih antara dua khosam? Liyakunal qiyasu hujjatan 'alal khosmi. Agar qiyas itu juga nanti bedain antara hujjatun 'ala sama hujjatun lahu ya. Gitu. Maka kan kita biasa kalau berdoa itu sering Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina. Kayak itu. Nah, ini lihat kata-kata beliau hujjatan 'ala. Jadi agar qiyas itu bisa menjadi tameng dia. Kayak gitu. Tameng dia dalam apa? Tameng dia dalam menghadapi khosam. Gitu. Jangan sampai dia saat menghadapi khosam berqiyas,
ternyata kiasnya itu berasal, yang asalnya itu tidak dari dalil, yang khosamnya itu sepakat. Akhirnya nggak ada titik temu kan jadinya. Seperti halnya saat kita mengatakan, gini nih, contoh daripada yang asalnya itu tidak dari dalil yang muttafaq alaih. Misal kita debat sama non-muslim tentang keberadaan Tuhan, atau tentang Tuhan itu satu. Lalu kita katakan, kenapa kamu nggak sepakat Tuhan itu satu? Bukannya jelas ya, qul huwallahu ahad. Itu nggak akan ada titik temunya itu. Karena kita berdalil dengan dalil yang tidak disepakati sama lawan bicara kita. Makanya akhirnya di dalam ilmu kalam itu selalu dikedepankan dulu akal. Lalu kalau akal udah selaras, maka diberikan nakalnya. Jelas ya? Karena lawan kita itu adalah orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, atau mempercayai adanya Tuhan tapi nggak percaya satu, atau percaya satu tapi nggak percaya tidak, atau percaya tidak nggak percaya bako, atau percaya bako, dan seterusnya. Oke. Fa'ilah, terus keadaan selanjutnya, kalau sedang tidak dibawa ke dalam ranah munazarah seperti apa? Fa'ilam yakun khosmun. Kalau sedang tidak ini maksudnya fa'ilam yakun khosmun itu kalau sedang tidak dibawa ke dalam ranah munazarah, atau kalau sedang tidak ada khosam gitu ya. Gitu. Kalau sedang tidak ada khosam itu kan berarti sedang tidak terjadi munazarah tuh. Kalau sedang tidak ada khosam, bukan wa ilam yakun khosmun, kalau nggak ada diskon nih. Kalau sedang tidak ada kortingan, kocak banget kan jadi artinya. Fa'ilam yakun khosman, fasyartu, maka syarat bagi asal apa? Thubutu hukmil asli bidalilin yaqulu bihi, hanya kembali kepada dalil, yaqulu bihadat dalil al-qaisu. Asalnya harus ditetapkan hukum asal seperti khomar haram. Khomar haram itu bersumber dari ayat A. Nah, ayat A itu minimal harus diiyakan dulu sama si qais. Gitu, harus diiyakan dulu sama si qais. Kalau qais tidak mengiyakan ayat A, maka qais tidak bisa menjadikan ayat A sebagai tumpuan daripada asal yang dia pakai di dalam qiyasnya dia. Jadi qais itu orang yang berqiyas. Jelas nih? Oke. Itu pintunya penutup. Disenderin aja, didudukin, jadikan sandaran mumut. Itu tadi mu pertama bukan segabungan mut kedua ya. Jadikan sandaranmu mut. Kalau yang dulu di situ suci kan jadikan sandaranmu ci gitu. Tiga lagi pelor deh. Udah dari tadi kok. Udah semua. Emang. Oke. Syarat yang ketiga. Syarat ketiga itu maksudnya adalah syarat si yang ketiga. Yang ketiga bukan sifat syarat, tetapi mudhof ilaih daripada syarat. Syarat si yang ketiga. Karena kalian kalau baca kitab kan nanti ada kata-kata syarat, misalnya ada syartus salisi sama asyartus salisu. Kan pernah tuh ngedapatkan gitu. Itu beda artinya tuh. Berarti yang pertama jadi sifat, yang pertama jadi mudhof ilaih, yang kedua jadi sifat. Nah, ini yang saya katakan syarat yang ketiga, itu maksudnya syarat si yang ketiga. Siapa si yang ketiga? Illat. Lagi di foto, coba foto. Oh, udah ada kamera standby. Oke. Syarat yang ketiga ilat. Ilat dibalik lati ya. Kan benar kan? Nggak dibalik, kalau diulang ke dalam lati. Arahnya itu lati itu kan, ilat itu lidah kan? Iya, betul, ilat. Lanjut. Syarat ilah. Nah, syarat ilah nih yang agak rumit nih. Udah dibilang rumit, aduh rumit ya, tidur beteles gitu. Makin rumit makin tidur. Berharapnya makin rumit makin melek. Syarat yang ketiga. Oke. Kita tadi udah selesai di syarat far'a. Apa dari syarat far'a? Harus selaras dengan hukum. Harus selaras dengan asal dalam ilah gitu aja. Selaras dengan asal dalam ilah.
Apa syarat asal? Harus bertumpu dari dalil muttafaq alaih antara dua khosam atau dalil muttafaq alaih lil fa'id. Betul. Lil fa'id. Oke, sekarang kita syarat ilah. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, syaratnya banyak, beda matematiknya. Ini hanyalah perwakilan saja. Ini hanya perwakilan saja. Syarat ilah, yang paling penting dari syarat ilah itu apa? Harus mutqarid. Kalian pernah dengar kata-kata mutqarid? Apa itu mutqarid? Mutqarid wakil, benar. Mutqarid itu apa? Aywa, berlaku. Paten. Bukan paten mantap ya. Tapi paten itu baku. Maksud baku itu adalah dia itu harus menyeluruh. Misalnya ada peraturan nih, nggak boleh A gitu. Nah ini menyeluruh nih. Misalnya ada peraturan di RSA berlaku ke 134 anggota RSA. Itu berarti namanya mutqarid tuh peraturannya. Tapi kalau misalnya peraturannya A, ternyata ada 2 anggota tidak melakukan peraturan itu dan tidak dihukum, berarti peraturannya nggak mutqarid dong. Itu namanya itu asli dari kata mutqarid, berlaku, paten dan menyeluruh. Seperti itu. Baku juga berlaku, paten dan menyeluruh. Itu baku. Syarat daripada ilah itu harus mutqarid. Sebagaimana di dalam qiyas itu kan harus mutqarid. Makanya akhirnya di dalam qiyas itu tidak menerima yang namanya khususul madah. Tahu khususul madah? Apa itu? Apa itu khususul madah? Apa orang lain menyamar? Hah? Iya, beberapa keadaan. Enaknya khususul madah itu adalah kasus tertentu, gitu, atau keadaan tertentu. Itu namanya khususul hadhil madah. Gitu. Oke. Seperti misalnya kullu insan natik, akasnya apa itu? Saya akasnya itu apa Ustaz? Kullu insan natik, akasnya? Akas cuy, bukan tanakut. Kullu natik insan. Padahal akasnya kuliah mujabah adalah iya. Kenapa tadi? Nah, itu namanya khususul madah. Jelas ya? Kuliah mujabah, akadnya itu juziah mujabah. Kenapa kamu jual talibah? Juziah mujabah. Jangan paksa kami lagi. Fokus saja kepada. Oke, ini. Ujian apa itu? Nah, ini tadi saya mau memahamkan dulu kepada kalian apa yang dimaksud dengan mutqarid. Jelas ya? Mutqarid itu apa? Biar ngeh dulu. Mutqarid itu berarti pantesan di dalam akad itu kuliah mujabah, akadnya juziah mujabah. Akad nih bukan tanakut, akad. Kuliah mujabah, akadnya juziah mujabah. Kenapa? Karena ada kemungkinan kullu insan hayawan. Tapi sebut hayawan tadi. Nah, jadi bangun kalian kan kalau gitu. Ada kemungkinan itu, sehingga akhirnya kalau dibalik tidak bisa kullu hayawan insan. Kan gitu kan? Kita nggak boleh egois dong dengan satu keadaan, karena masih ada keadaan yang lain. Seperti itu kan. Maka kita harus mempertimbangkan semua keadaan. Mempertimbangkan semua keadaan itulah yang dimaksud dengan mutqarid, tanpa pandang bulu. Gitu, tanpa pandang bulu. Seperti itu. Itu dikatakan dengan mutqarid. Oke, jelas ya? Jelas dulu kata-kata mutqarid itu, biar ngerti prakteknya seperti apa. Nah, syarat daripada ilah itu nggak boleh pandang bulu. Gitu. Maksudnya giliran Nabi diharamkan. Gitu. Ternyata nanti ada sesuatu yang sama-sama inkar, nggak haram dia. Berarti kan pilah-pilah nih. Gitu, milih-milih, gitu, pilih kasih, seperti itu kan berarti dia itu sangat pandang bulu nih jadinya nih, gitu, dia itu pandang bulu sehingga akhirnya tidak itiraf jadinya ilahnya itu, gitu. Jadi kalau ini kita katakan, kalau iskar itu sudah ditentukan sebagai ilah atau kalau iskar itu sudah dinobatkan sebagai ilah, maka dia itu harus konsisten, seperti itu. Jangan sekarang bilang ini, keadaan yang lain beda lagi nanti peraturannya, atau beda lagi nanti standarnya kayak gitu. Itu berarti namanya nggak mutqarid itu.
Jelas ya? Gitu nggak mutorid. Nah, nanti di dalam salah satu jenis munadharah itu ada yang dinamakan dengan naqd. Itu juga nanti disyaratkan itu. Karena itu adalah syarat dasar dari seorang berdalil. Kamu kalau berdalil harus konsisten. Semua keadaan dalilnya harus ini. Sehingga akhirnya nggak boleh kamu lagi berdebat sama saya dalilnya ini. Nanti pas keadaan yang lain, dalil ini udah nggak berlaku lagi. Padahal kasusnya masih sama. Jelas nih? Itu kan berarti dalilnya nggak mutorid. Jelas ya? Nah itu nanti kalau di dalam naqd, salah satu jenis daripada munadharah, itu nanti dikatakan dengan al-jarayan wa takhalluf. Apa itu al-jarayan wa takhalluf? Berlaku di sini apa yang kamu dalilkan, tetapi natijahnya beda dengan kemarin. Itu atau bahasa kita itu apa biasanya itu? Plan atau standar ganda. Kayak itu standar ganda. Nah, ilah tidak boleh standar ganda. Jadi kalau kamu menghukumkan nabi haram gara-gara iskar, maka kamu juga harus menghukumkan narkoba itu haram gara-gara iskar. Jadi nggak boleh kita mengatakan kemarin kamu menghukumi nabi haram, keras sekali kamu kemarin menghukumi nabi haram gara-gara iskar. Sekarang kamu menggelek lah, tahu menggelek nggak? Menggelek itu nyimeng atau nyimeng nggak? Makin nggak tahu. Intinya mabuk lah kayak gitu. Intinya bikin mabuk lah. Gitu. Sekarang kamu nyimeng pula. Nyimeng tuh ya mabuk, dia mabuk ngeplay, tahu ngeplay ya. Terus dia nanti beralasan, loh ini kan bukan nabi, alasannya ini adalah tabu misalnya kayak gitu. Tabu nggak ada di Quran, lebih parah rupanya. Mending pakai lem misalnya kayak gitu. Seperti itu. Padahal ada pemain seperti itu. Oke. Jadi dia mengatakan gitu, padahal sama-sama iskar tuh. Tetapi iskar dikatakan enggak, ini beda. Gitu. Ini walaupun iskar tapi iskar yang menyenangkan ini. Wah, ada gitu-gitunya nanti itu. Enggak bisa kayak gitu. Berarti kalau misalnya sesuatu udah dinobatkan sebagai ilah, maka dia itu harus pukul rata semua farak yang memiliki sifat seperti dia. Jadi semua farak yang memiliki sifat muskir harus dipukul rata haram semua. Jadi nggak boleh pilih-pilih. Jelas ya? Itu yang dinamakan dengan mutqarid. Jelas? Oke. Itu hanya pintu masuknya saja. Terus si ilah ini saya tarik sini, si ilah itu syaratnya itu harus mutqaridan atau di sini mutqaridatan. Gak mutqaridan ya, mutqaridan. Mutqaridan. Antara ilah sama farak nanti harus mutqarid. Berarti setiap ada ilah maka kita harus tanpa pandang bulu gitu. Selama kita lihat, ini mabuk nggak? Mabuk haram, langsung kayak gitu. Jadi bentar, mabuknya gimana? Mantap nggak? Nggak ada gitu-gitunya lagi. Gitu. Nggak usah lagi di mabuk yang menyenangkan atau mabuk yang menyusahkan. Lah. Gitu. Kalian belajar ini mabuk nggak? Enggak dong. Ini mabuk yang meluruskan. Ada tafsirnya. Ini ilmu. Oke. Jelas ya? Maksud mutorid ya? Nah, terus beliau mengatakan, maksud mutorid wala yantaqidu. Ya, yantaqidu itu apa asal daripada fiilnya itu? Naqadha, jadi ya kan? Naqad. Naqadha, yanqudu. Terus intaqadha, yantaqidu. Masih terasa dengan kata naqad. Nah, makanya nanti di sini pembahasan naqad itu panjang banget. Maksud daripada mutorid la yantaqidu. Maksud daripada ini la yantaqidu. La yantaqidu. Lafzan wala makna. Nah, ini yang menjelaskan agak. Tidak boleh qiyas ilah. Ini bisa lain tertidur lah tantaqidu. Di kitab tantaqidu atau yang taqidu? Tantaqidu. Karena fa'il daripada tantaqid ini adalah ilah. La tantaqidul illatu. Nih. Maka ilah enggak boleh terjadi naqad. Nah, jenis naqadnya itu adalah maksudnya itu
la yajuzu fiha an-naqdu. Jenis takdirnya itu adalah al jaroyan wat taqallub. Al jaroyan wat taqallub. Enggak boleh terjadi rafat. Nah, ini bahasa gamblang kita adalah standar ganda. Gitu aja. Enggak boleh standar ganda di dalam ilah. Nah, dan enggak bolehnya lagi baik secara lafaz atau secara makna. Sebenarnya nanti ini selalu langganan banget ini. Kalau saat menyebutkan ini layatan dan tidak wal ma'na, ini sering banget terjadi muskilah. Kenapa? Bukankah semua lafaz itu kembalinya ke makna ya? Sehingga akhirnya ngapain ada dua pembagian ini? Waktu dia mengatakan la tattakidu ma'nan saja itu sudah mewakili la tattakidu lafzon. Karena semua lafaz ya akan kembali ke makna. Jadi kalau terjadi intifat ya harus terjadi intifat makna. Gitu. Dan yang dimaksud intifat itu memang intifat makna. Gitu. Makanya kita kan sering melihat ada khilaful lafzi. Kalau misalnya khilaf lafzi maka nggak bermasalah. Kalau khilafnya khilaf maknawi baru dia itu bermasalah. Kayak gitu. Oke. Nah, nanti dijelaskan bahwasanya ini hanya pembagian kepada ilah yang dimana ada ilah nanti ada bentuk lafadznya, ada ilah nggak ada bentuk lafadznya. Maksud ilah nggak ada bentuk lafadznya, nggak ada lafadz tertentu, nggak ada kata muskir, misalnya kayak gitu. Maksudnya gini, orang yang udah sempoyongan, orang yang udah ngefly, kita kan punya lafadznya itu, yaitu muskir atau iskar. Nah, nanti nggak semua keadaan itu ada lafadznya, tetapi kita bisa jelaskan. Oh, selama dia keadaannya udah kayak gini, jelas ya, kayak gitu. Nah, akhirnya dikatakanlah la tantaqidu lafzan wala ma'na, karena nggak semua keadaan itu ada lafadznya. Nanti ada keadaan yang dimana nggak ada lafadznya, yang penting memenuhi makna seperti ini, jelas ya, gitu. Yang penting memenuhi seperti itu aja bedanya nanti antara kedua itu. Berarti tantaqidu lafzan berarti ilah yang ada lafadznya, seperti iskar, ada lafadz ilahnya itu. Maksudnya ada diksi yang menjadi takbir dari suatu keadaan. Diksinya ini, diksi patennya atau diksi bakunya. Tapi nanti ada beberapa keadaan, karena saking panjangnya keadaan, misalnya ada keadaan orang yang lagi kehilangan emas, lalu dia itu nyari emasnya malah jatuh ke jurang. Apa itu namanya itu keadaan itu? Nggak ada. Atau sial banget misalnya, apakah sudah mewakili? Ternyata belum, misal kayak gitu. Berarti kan nggak semua keadaan ada satu lafaz atau satu takdir yang bisa mewakili semua keadaan. Jelas ya? Oke, makanya akhirnya lantas bagaimana dengan keadaan-keadaan yang nggak ada lafaz baku yang mewakili keadaan itu? Akhirnya ditambah dengan kata-kata la tantaqidu ma'nan. Nah, kalau memang gitu, kenapa nggak disatukan aja la tantaqidu ma'nan? Karena nggak semua keadaan tidak ada lafaznya, ada lafaz bakunya, sehingga lebih memudahkan. Jelas? Nah, ini saya rampungkan dulu tentang penjelasan dua ini, agar nanti nggak bingung dicontoh. Karena lantas apa bedanya contoh pertama sama kedua? Sama. Cuman bedanya di pertama ini ada takbir tertentu untuk mendiksikan dia. Yang kedua itu nggak ada takbir tertentu. Yang penting memenuhi keadaan seperti ini. Jelas ya? Gitu. Jadi yang tadi itu, loh, bukannya tadi orang kehilangan emas dan jatuh malah ke jurang, itu takbir ya? Benar. Tapi kan kita sedang menjelaskan keadaan, bukan mentakbirkan keadaan itu secara spesifik. Jelas ya? Bukan menggunakan satu takbir khusus untuk mewakili keadaan itu. Jelas nih? Oke. Itu aja dulu tuh. Karena nanti contohnya sama. Gitu. Bedanya adalah yang pertama ada lafaz, ada takbir tertentu. Yang kedua nggak ada takbirnya. Yang penting memenuhi keadaan tertentu atau yang penting memenuhi makna tertentu. Jelas? Oke, berarti tidak boleh terjadi tantaqidu nih kalau bahasa kita secara gamblang itu adalah kontradiksi. Gitu, kontradiksi atau ini tadi nih, jalan utakolosnya. Ya. Kontradiksi atau standar ganda, nggak boleh. Oke, kita lihat dulu nasnya. Wa min syartil illati an tattarida fi ma'lulatiha. Ya. Di sini ada al illah. Illah itu ada yang dinamakan dengan ma'lul.
Perabdian ilah itu seperti sabab sama sabab untuk memudahkan, seperti lazim sama maljum kalau jum'at ya. Ilah maklul sama. Berarti kalau di sini ilah maka maklulnya itu adalah hukum. Jelas? Maklulnya itu adalah hukum. Karena ilah itu adalah jalib, hukum itu adalah majlub. Maka ilah itu tidak boleh kontradiksi dengan hukumnya. Fi ma'lulatiha, hanya kembali kepada ilah. Maka ilah itu tidak boleh kontradiksi dengan maklulnya si ilah. Maksudnya tadi saat iskar udah kita tetapkan sebagai ilah, maka saat kita menemukan para yang lain selain nabis, yaitu tadi itu lem misalnya, muskir juga, ternyata hukumnya nggak haram, seperti itu. Itu berarti kontradiktif itu antara ilah sama maklulnya, yang dimana harusnya kalau ilahnya iskar, semua iskar itu haram, maka si lem itu tadi juga haram, tapi ternyata nggak haram, berarti kan kontradiktif tuh antara ilah sama maklulnya. Jelas? Oke. Fala tantaqidu lafdhan wala ma'nan. Sehingga kalau gitu nggak boleh terjadi kontradiksi antara ilah dengan maklulnya, baik kontradiksi secara lafaz atau kontradiksi secara makna. Nah, tadi saya udah kasih pendekatan maksud tantaqidu lafdhan wala ma'nan itu hanya sebatas ilah-ilah yang ada takbir tertentu dengan lafaz tertentu, dan ilah-ilah yang nggak ada takbirnya, yang penting memenuhi makna tertentu, seperti itu. Contoh, belum contoh, masih belum menjelaskan. Famatan taqadat lafdon. Itu yang menjadi fa'ilnya masih ilah ya. Kapanpun ilah itu kontradiksi secara makna. Wa mata intaqadat lafdon, ay wa mata intaqadatil illatu lafdon. Bi'an sadaqat al-awsafu al-mu'abbaru biha. Lihat. Yang sekira-kiranya sadaqat al-awsafu, awsaf al-mu'abbaru biha. Lihat, sifat yang memiliki takbir. Berarti ini ilah yang ada lafadznya nih. Lihat nih, sifat mabuk tadi itu ada takbirnya, iskar takbirnya itu. Itu berarti kapanpun terjadi kontradiksi sifat-sifat yang ada takbirnya, maksudnya takbirnya itu ada lafadznya, gitu. Kapanpun terjadi kontradiksi antara sifat yang ada takbir yaitu iskar, itu takbir daripada keadaan orang yang sempoyongan lalu nggak sadar lagi apa yang dia lakukan, gitu. Al mu'abbaru biha, ay al mu'abbaru bi al mu'abbaru bihadhil awsaf anha anil illah, yang sifat ini sedang mentakbirkan illah fi suratin bidunil hukmi. Nah, jelas nggak? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Pada suatu keadaan, pada suatu kasus, atau pada suatu surah, pada suatu furu', tetapi hukumnya nggak ada. Itu berarti kapanpun terrealisasi sesuatu iskar, tetapi hukumnya nggak ada. Jelas? Gitu. Misalnya tadi di lem. Pada lem kayak gitu, lem terjadi iskar, pada sabu terjadi iskar, pada narkoba terjadi iskar, semua itu terjadi iskar. Ternyata ulama mengatakan atau ternyata dikatakan bahwasanya itu nggak haram. Itu berarti sodaqat awsaf al-mu'abbar, yaitu sifat yang ditakbirkan dengan iskar tadi itu terjadi nih di dalam maksud sodaqat itu ada yahmil ya. Yahmil itu bisa kita katakan narkoba ini memabukkan, itu sedekah. Maka kan ada kata-kata asidku, tasduk. Tasduk kalau di dalam tasawurat asidku maksudnya adalah alhamdulillah. Seperti itu. Kalau misalnya di dalam tasdifat, asidku itu maksudnya adalah mutabik atau ghair mutabiknya. Itu nanti beda itu. Nah, asidku yang dimaksud di sini adalah asidku di dalam tasawurat. Maksudnya adalah yahmil. Berarti narkoba tadi bisa kita hukumkan dengan memabukkan. Narkoba muskirun misalnya kayak gitu tuh, narkoba langsung alif lam syamsiyah di dalam itu. Narkoba alemu muskirun gitu. Apalagi itu asabu, semuanya alif lam syamsiyah itu. Asabu lem muskirun. Nah gitu tuh bisa dihamalkan
maksudnya sama-sama memiliki sifat iskar, tetapi malah hukumnya nggak ada, haramnya nggak ada di situ. Atau sodakot maknan bi'an wajada, atau terjadi makna, atau ada makna di situ. Jadi dia sama ya, antara makna sama lafaz ini sama, bedanya lafaz ada diksinya, makna nggak ada diksinya. Makanya beliau mengatakan lah, yang makna seperti apa? Bi'an wajada al makna al mu'allalu bi. Bihinya kembali kepada makna. Makna yang dimana itu menjadi illah. Nanti ini contohnya itu fokus aja yang saya jelaskan bahwasanya yang makna itu nggak ada takbirnya, yang lafaz itu ada takbirnya. Oke. Yang sekiranya ada terrealisasi makna, yang ini makna ini adalah ditetapkan sebagai ilah fi suratin, pada suatu keadaan. Tetapi atau ini aja kita bayangkan, nggak ada takbir khusus untuk mengatakan orang yang udah sampai keadaan sempoyongan lalu nggak sadar lagi, nggak ada takbir khusus. Ternyata terjadi nih pada suatu makanan atau suatu minuman atau apapun itu membuat orang gitu tuh. Gitu, maksudnya nggak ada takbir khusus. Kalau tadi kan kita udah mengandaikan ada takbir khusus, yaitu iskar. Seandainya iskar nggak ada takbir khusus, tetapi membuat orang merealisasi makna daripada itu, jelas ya? Gitu, orang membuat orang merealisasi makna. Terus kita katakan nggak haram ini, gitu, ini nggak haram, seperti itu. Nah itu kan berarti terjadi kontradiksi, gitu. Padahal sama-sama merealisasikan makna daripada ilahnya. Oke. Bi'an wajadal makna al mu'allalu bihi fi suratin bidunil hukmi. Gitu. Maka kalau seperti itu apa yang terjadi? Fasadal qiyasu. Gitu. Fasadal qiyasu. Fasada ini jawab daripada syarat mata tadi itu. Depan kan ada mata tadi itu. Mata intaqadat lafdzun wa intaqadat ma'nan. Maka jawabnya fasadal qiyas. Jelas? Apa contoh yang pertama? Al-awwalu. Yang pertama tadi apa? Lafdzun atau ma'nan? Lafdzun. Maka fakun, ada takbir khususnya. Al-awwalu ka'ayyuqalu fil qatli bil musaffali. Kalian fikirnya ada sampai mana? Sampai. Siapa ini sampai itu? Faraid. Oh, pantesan bapak tulisnya isinya ini. Zakat warisan. Oke. Sebenarnya kita pernah sedikit tipis-tipis menyepil tentang jinayat. Qisas itu akan berlaku selama memenuhi beberapa syarat inti, yaitu pertama al-qatlu, terus al-abdu, terus al-udwan. Itu abdul udwan atau abdul udwanun. Berarti abdul udwan itu berarti merealisasikan dua hal. Ini pernah saya sepil nggak ya di sini? Pernah nggak sih kita bahas tentang itu? Pernah dong, baru pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin yang tentang al-abdu al-maktul itu. Nah, abdun itu qisas itu pertama, dia itu untuk merealisasikan memenuhi dua hal. Yang pertama itu dikatakan sebagai ada niat, terus niat wal alah. Ini ada niat, ada alat. Sehingga kalau misalnya ada niat, ada alat, maka nanti masuk ke dalam kelompok amdun. Nah, kalau misalnya nggak terpenuhi antara salah satu dari dua ini, maka dikatakan sebagai syibhul amdi atau khotok. Ada niat, nggak ada alat, mati orang. Misalnya canda, memang dia nggak suka sama si kawan ini, tapi canda-canda doang, towel doang, mati dia. Towel doang mati. Nah, itu kan berarti padahal memang ada niat. Dalam artian, dalam towelannya itu memang ada niat ngebunuh tuh. Tapi betulan mati rupanya. Gak ada alat kan? Oke. Atau ada alat, gak ada niat. Gitu, ada alat, gak ada niat. Ya, alat tuh biasa nanti dikatakan sebagai muhaddad. Muhaddad itu yang ada had. Ada apa ya kalau kita bilang ya, pisau. Kalau zaman sekarang itu kan
Tajam gitu aja. Kan nggak mesti tajam. Ada tembak. Kayak gitu. Nggak ada niat. Tetapi candaannya main sayat-sayatan. Gitu. Nggak ada niat. Mati orang. Wah ini tajam nih, coba gorok sekali dulu. Gitu. Nggak ada niat. Mati dong. Nah, itu kan berarti nggak terrealisasi dua-duanya ini. Nah, itu nanti beda tuh hukumnya. Baru nanti kalau misalnya pembunuhan kotal itu auto dikatakan kisos kalau dia itu amdun udwan. Nah, amdun udwan itu kalau terpenuhi dua ini. Ada niat, ada alat. Oke, jelas ya? Kalau nggak ada itu nanti dikatakan dengan syibul amdi atau khotoh. Nah, kalau misalnya khotoh, maka beda nanti hukumnya kalau langsung kisos. Khotoh itu fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, seperti itu misalnya. Oke, ini surahnya kebayangkan nih. Oke, berarti untuk mengatakan pembunuhan dengan ada niat dan ada alat itu ada diksinya itu. Apa diksinya? Qatlun, amdun, udwanun. Jelas ya? Qatlun, amdun, udwanun. Ini lafadznya, ada lafadznya maksudnya. Padahal maksud daripada amdun udwanun itu adalah merealisasikan makna ada niat, ada alat. Jelas ya? Untuk ada niat, ada alat. Dan alat yang dimaksud itu memang alat yang untuk membunuh, muhaddad. Gitu, alat muhaddad. Nah, terus nanti ada namanya qatlun bil musaqqal. Betul, musaqqal itu adalah pembunuhan tidak menggunakan alat yang normalnya untuk membunuh. Itu canda-candaannya pakai meja misalnya. Itu kan kemarin banget ini. Kok saya kayak dejavu gini ngejelasin ini ya. Tapi kalian saya tanya pernah saya jelasin ini nggak pernah katanya. Baru kemarin. Canda-candaannya pakai cobek, itu cobek nggak? Canda-candaannya pakai ya ini meja dilipat duplak orang gitu. Ini bukan alat membunuh nih. Gitu. Oke. Nah, nanti bagaimana kejadiannya kalau misalnya menggunakan alat yang tadi itu, berat tadi itu, bisa membuat orang mati. Ternyata mati dia. Padahal sedang tidak menggunakan alat untuk ngebunuh. Nah, itu nanti dikiaskan. Dikiaskan karena itu nggak ada hadisnya. Karena hadis-hadis atau nggak ada dalilnya gitu aja. Karena dalil yang ada itu adalah menceritakan pembunuhan kalau menggunakan alat yang memang dipakai untuk ngebunuh. Karena orang Arab dulu kalau membunuh yang memang langsung pakai pedang yang ujungnya 2 itu, langsung tusuk aja tuh tengah jalan, pacok, langsung gitu, langsung kayak gitu aja. Oke, ini jelas ya surahnya ya, masuk. Al-awwalu, contoh daripada intaqadat lafdhon seperti ka'ayyu qalu fil qatli bil musaqqal. Berarti qatli bil musaqqal ini menjadi apa nih? Menjadi salah satu anggota di situ tuh. Menjadi apa dia? Menjadi fara. Karena kan tadi saya katakan qatlul bil musaqqal enggak ada dalilnya. Dia menghukumi qatlul bil musaqqal dihukumi bahwasanya itu adalah qatlun amdun udwan. Gitu. Qatlun amdun udwan. Nah, berarti qatlul amdun udwan itu menjadi ilah. Dan tadi saya jelasin ini ada takbirnya baca-bacanya menjadi asal langsung menjadi ilah. Asalnya itu apa? Asalnya qatlu bil muhaddad. Ini depan nih. Kalau qatli bil muhaddad baca dikit aja. Lemon nanti deh. Qatli bil muhaddad. Oke. Boleh foto. Betul. Salma. Kok jadi saya? Kirain Salma Huda. Huda namanya Salma bukan sih? Kawin banget ya. Enggak. Kalian kalau ada ngomong gitu berarti mananya sebaliknya ya.
Kok saya pernah dengar nama Salma Huda ya? Itu emang sama Hah? Salma yang anak tingkat 1 siapa namanya itu? Salma Huda ya? Salma Adila, kalau ini Salma Nabila. Kenapa Salma Huda? Nanti lah saya lihat pesanannya ya. Emang kalau udah karis gitu Lanjut. Tadi barangnya apa barangnya? Asalnya apa asalnya? Udah dipantau kali dari pertemuan pertama sudah dipantau. Al-Qasru bil muhaddad. Ilahnya apa ilahnya? Qatlun. Kedua. Hukumnya apa hukumnya? Pokoknya wujud belum kisah. Ini kelas apaan ini jadinya? Hukumnya wujubul qisas dan supaya jibu bihil qisas. Masuk hukumnya haram. Iya betul sih, membunuh haram. Oke, lanjut nih. Tuh, udah kita tetapkan tuh. Nah, nanti kan gini aja nih. Kan ini udah dinobatkan sebagai ilah untuk menghukumi ini agar dia berhukum ini. Jelas ya? Oke, ini agak sulit kalian dengar rekaman suara doang. Ini hukum ini untuk ini. Siapa musyari ilahnya itu? Oke. Qatlul amdul mudwan udah dinobatkan sebagai ilah untuk menghukumi qatlul bil mustaqbal agar berhukum wajib qisas. Nah, qatlul amdul mudwan ini tadi kenapa saya jelaskan ini an-niyah sama al-ala agar kalian tahu qatlul amdul mudwan itu adalah ta'bir merealisasikan mana ini. Jelas ya? Oke, berarti qatlul amdul mudwan itu ta'bir menyelesaikan mana ada niat, ada alat. Maka dikatakan sebagai qatlul amdul mudwan. Oke, lanjut. Ternyata, berarti kan harusnya pukul rata dong. Berarti semua pembunuhan yang terrealisasi qatlul amdul mudwan harus ada qisas. Ya. Nah, ternyata ada kasus yang dimana terrealisasi ini. Tetapi walaupun pakai musakal, terrealisasi ini, tapi nggak terrealisasi ini. Gitu. Kenapa? Kan tanya dulu. Oke, kan kita pertanyaannya tuh kenapa? Kok ada qatlul amdul mudwan? Jelas tuh ada qatlul amdul mudwan, tapi kok nggak kena qisas? Seperti apa? Seperti terjadinya pembunuhan antara asal sama farah. Hah? Apa itu asal sama farah? Ayolah. Bapak ke anak ya, bukan anak ke bapak. Saya katakan asal ke farah. Oke. Al-asal ke. Saya pakai di sini pakai jamak ya. Pur. Karena nanti farah itu mencakup semua keturunannya. Gitu, walaupun cucu, walaupun cicit, walaupun apalagi mau cicit itu. Nggak tahu lah, pokoknya dari kesana lah. Tadinya dia umurnya panjang 1000 tahun, sudah punya panjang. Oke. Nah, ini nih kasus ini. Walaupun nanti dalam fikih ada pembahasan lagi ya tentang ini. Kasus ini, kalau ada asal yang ngebunuh farah, walaupun merealisasikan ini qatlul amdul mudwan, dia nggak kena qisas. Paham nggak? Jadi kalau kasusnya misalnya orang ngebawa ke kodi, ada pembunuhan seorang bapak ngebunuh anak kandungnya, anak kandung yang yang kandung dianggap secara syariat ya, bukan kandung dianggap secara non syar'i. Non syar'i itu misalnya yang dihamil luar nikah itu kan anak biologis namanya. Kita membahaskan anak biologis. Ini memang anak syar'inya. Gitu, anak syariatnya. Nah, anak syariatnya. Anak rumah syariatnya, enggak gitu dong. Anak syariatnya. Oke, misalnya kayak gitu, dibawa kepada kodi itu nggak bisa dikisos itu, karena nanti memiliki pengecualian, gitu. Nah, walaupun dalam fikih itu salah satu alasannya karena ini penyebab ini jadi ada, sehingga
Kalau dia penyebab ini jadi ada, dia menghilangkan musababnya, maka nggak bisa langsung dibuat dia ini kena kisos juga. Nah, kecuali kalau selain ini yang melakukan baru, karena selain ini bukan penyebab dia menjadi ada. Jelas nih? Oke, nah kasus ini nih, kasus-kasus ini nanti nih. Nah, berarti ada sesuatu yang dinobatkan sebagai ilah, tak berlaku di kasus ini. Jelas ya? Itu. Nggak berlaku di kasus ini. Nah, itu berarti terjadi. Gak usah ditanyakan lagi, udah sudah saya jelaskan tadi itu. Oke. Apa tadi saya mau jelaskan? Itu berarti faslun amdun uduan gagal dia dinobatkan sebagai ilah. Kenapa? Karena nggak berlaku di sini, gitu. Paham ya? Tiga gimana? Ada paham. Oke. Jelas kan nih? Berarti kan kontradiksi nih. Dia menghukumi ini kena kisos karena alasannya ini. Tetapi saat ini nggak kena kisos, padahal alasannya sama. Sudah jelas ya? Oke. Berarti terjadi intiqadul lafzin. Kenapa terjadi intiqadul lafzin? Karena makna daripada niat dan alat ada takdirnya. Jelas ya? Oke. Ini aja nih. Udah. Berarti gagal dia dinobatkan sebagai ilah. Berarti nanti kalau seperti itu, nanti kan pertanyaan selanjutnya, kalau seperti itu lantas bagaimana hukum qatlul bil musaqqal? Tetap kena qisas, tetapi nggak boleh lagi ini dijadikan sebagai alasan. Jelas ya? Kenapa? Kenapa nggak boleh ini? Kenapa ini nggak boleh dijadikan alasan? Karena dia udah kontradiksi dengan apa? Dengan surah yang lain. Gitu, dia udah kontradiksi duluan dengan surah yang lain, makanya tidak bisa lagi dipakai. Jangan tanya lagi kenapa ya. Intiqad lafzul. Lanjut. Nah, ini nih, beliau mengatakan ka'ayyuqala, contohnya seperti kalau dikatakan di dalam qatlib bil musaqqal innahu qatlun 'amdun 'udwanun fayajibu bihi al-qisasu sebagaimana kal qatli bil muhaddadi. Lihat nih, sudah kita tetapkan tuh situ tuh asalnya ini, far'nya ini, ilahnya ini, hukumnya ini. Oke. Maka ini akan fayantaqidu dzalika. Dzalika itu maksudnya adalah itu lafaz qatlul 'amdun 'udwan itu akan terjadi intiqad. Terjadi intiqad di dalam apa? Bi qatlil walidi. Kalau walid ngebunuh. Kalau walid ngebunuh, kalau cak walid ngebunuh, bukan nggak ada caknya nih. Kalau walid ngebunuh waladahu, walaupun yang dimaksud dengan biqatli walidi waladahu itu adalah biqatli al-asli furu'ahu. Karena nanti kalau kita memahami qatli walidi waladahu, berarti kalau ngebunuh cucu enggak ya? Oh, tetap. Gitu. Kalau ngebunuh cucu juga tetap enggak kena qisas. Makanya tadi saya takwilkan, biqatlil asli furu'ahu. Fa innahu la yajibu bihi qisasun. Nah, pembahasan panjangnya ada di dalam jinayat. Yaitu kalau seorang qatal membunuh parahnya enggak auto kena qisas. Tapi ada, maksudnya ada hukumannya, ada jinayatnya ada. Cuma jinayat yang ditetapkan untuk kasus tadi itu bukan qisas. Gitu, bukan qisas. Karena qisas itu kalau balas-balasan ini, kalau balas-balasan hak. Udah nanti kalau kita melihat esensi-esensi hukum tuh makanya nanti ada pembahasan tentang maqasidus syariah. Kenapa kok bisa qisas itu terrealisasi? Karena hak antara A dan B itu setara untuk hidup. Sehingga akhirnya kalau si B membuat si A itu nggak hidup, maka dibalas dengan hak yang setara. Nah, kalau ini haknya nggak setara nih. Antara bapak dan anak, hak hidupnya nggak setara tuh. Kenapa? Karena si anak dibuat hidup sama si bapak. Sehingga akhirnya kalau si bapak yang menyebabkan si anak hidup tadi ngebunuhnya, itu berarti nggak setara ya. Jelas ya? Yang paling berat itu adalah kalau si anak ngebunuh si bapak. Itu paling berat itu. Karena dia ngebunuh yang menjadi sebab dia sendiri hidup. Itu nanti salah satu kasus jinayat yang terberat itu. Kalau ngebunuh orang tua. Jadi udah bukan dorab lagi, tapi bunuh. Apa manggil tadi? Nggak jadi ngelah. Nah, lantas bagaimana dengan hukum qatlul bil musaqqal kalau misalnya itu dilakukan oleh seorang asal? Ada, maksudnya ada hukumnya nanti, ada hukumnya. Itu panjangnya di jinayat, di pembahasan.
Oke, jelas ya? STMI dapat kisos juga. Yang siapa? Yang anak membunuh bapak ya. Itu lebih, bukan sekedar kisos. Lebih dari kisos. Gitu. Jadi kalau misalnya kisosnya dibunuh sampai mati, dia sampai hidup mati lagi itulah ya. Kan saya katakan itu adalah kasus jinayat yang paling parah. Gitu. Anak yang membunuh orang tua itu kasus jinayat paling parah. Gitu. Kalau bapak, kalau orang tua membunuh anak enggak kisos tapi ada hukuman ya. Bukan lalu saya katakan enggak kisos tapi enggak ada hukuman lalu bebas saja kayak itu, enggak. Ada hukuman tetapi hukumannya enggak langsung dijatuhi kisos. Jelas? Walaupun terrealisasi qatl amdun udwan. Gitu, walaupun terrealisasi qatl amdun udwan tapi enggak langsung kisos. Ada hukumannya, ada. Gitu. Ya, berapa tahun lah dengan kortingan-kortingannya. Yang kedua contoh dari apa? Mana? Contoh daripada intiqad ma'nan. Tadi makanya saya tambih itu. Intiqad ma'nan jangan bingung. Karena yang kedua ini nggak ada lafaz tertentu. Apa itu? Oke. Kita ganti pemain ya. Udah betul belum? Udah belum? Tolong dihapus semua. Udah. Selain tulisan asal far'a ilah hukum, semuanya hapus. Ya. Kenapa emang izin nggak mau ngapus lagi ya? Dari slide. Serius Jin. Kenapa Jin? Hah? Ya kalau pelajaran ini kan koetiknya nggak ada nulis gitu ya. Oh. Pikir. Tapi nggak mau dihapuskan. Coba dimengerti. Gitu. Sama baru sekali ngapus kan? Gak apa lah sekali masuk video. Kalian pengen masuk video semua nggak? Enggak. Aing pula putar-putar ke situ. Dulu waktu saya ngajar angkatan 9, itu semua masuk kamera itu. Karena langsung saya suruh tulis satu-satu semua bagian itu. Tulis satu-satu nanti. Jadi kenangan buat mereka lah. Saat 10 tahun kan, nih nanti kamu masuk rumah syariah. Ini ibu ada di video ini gitu kan. Oh, enggak ibu ya Umi namanya. Mama. Saya dulu kecil-kecil selalu merasa kalau panggilan mama tuh kayak terkesan mewah gitu. Mama. Atau mama, nanti bapaknya papa gitu kan, itu mewah gitu. Tapi kalau sekarang karena udah majemuk gitu. Kalau dulu kan circle saya circle yang manggil ibunya mama, panggil bapaknya ayah gitu. Sehingga kalau misalnya dengar orang manggil mama, papa itu kayak mewah banget. Mak Pak Ibu gitu kan. Kalau itu terkesan Jawa itu kan itu. Oh enggak. Medan kayak gitu. Berarti Medan Jawa ya? Medan Jawa. Medan Blasteran itu kan itu. Mae makanya. Udah nih. Udah bangun belum nih? Udah melek belum nih? Udah cuci muka ya? Oke, ini contoh yang kedua ya. Wasani. Tani tadi apa? Intiqad apa? Intiqad ma'nan.
Kenapa, Nat? Kenapa, adik? Oh, Nadia kerudung baru. Kok kalian hitam-hitam semua sih? Emang auranya gelap. Oh, ini auranya ungu. Saya nggak nyampaikan makna ya. Kalian aja mewakili. Ini jadamu. Dia nih yang contoh kedua. Contoh kedua itu terjadi tantasidu. Tantasidu makna. Terjadi kontradiksi makna. Tadi udah saya tadi makna lafaz sama aja karena semuanya tetap kembali kepada makna. Nih saya latih kalian nih. Ka'ayu qala tajibu zakatu fil mawashi lidaf'i hajatil fakiri. Fayantaqidu dzalika biwujudihi fil jawahiri wala zakata fiha. Nah, itu tuh coba kalian baca baik-baik. Coba baca baik-baik dulu dari kata-kata ka'ayu qala sampai fiha. Sudah selesai dibaca semua? Nah. Siapa yang bisa menentukan keempat-empatnya ini? Coba. Sebelum saya panggil. Yang ngomong rame-rame nggak dengar saya. Langsung, saya Ustaz. Nih, saya jadikan hadiah nanti ini. Jangan. Kalau ada mama Alik langsung aja. Ayo, apa asalnya, apa faranya, apa ilahnya, apa hukumnya? Siapa yang ngomong? Coba. Ale ya, coba Ale. Ale coba. Asalnya apa, Le? Urut aja tuh dari sini. Ya udah, terserah. Baca. Oke, wujud zakat. Dapat. Firmawasi farun. Zakatul mawasi berarti ya. Oke, terus. Oke, ini maksud dakwah haji dan fakir gak ada lafaz tertentu untuk merealisasikan, untuk mentakbirkan memenuhi kebutuhan orang miskin. Apa diksinya nggak ada. Akhirnya yang penting memenuhi kebutuhan orang miskin gitu. Jadi jangan bingung, loh bukannya itu lafaz ya? Bukan, tetapi itu maksudnya lafaz yang sedang ngejelasin suatu makna. Tetapi makna khusus dari itu nggak ada. Makanya akhirnya panjang kan. Yaitu dafu hajatil fakir. Oke, apa asalnya Ale? Oke. Yang lain, ada yang mau coba? Ini hadiah udah menunggu nih. Jangan ngelihat ini ya, tapi lihat ini pemberian saya loh. Di Darul Usul Fikih pertemuan ke berapa belas hari ini? Ayo. Ayo. Hah? Apa tadi maksudnya Pak? Zakat mal. Mawasi. Ya, apa? Zakat mal boleh. Anggap aja zakat mal ini yang ada hukumnya. Yang lain ada yang berani itirat nggak? Biar sabol nih. Asalnya zakat mal atau nggak mungkin jimbun bersuara gitu. Bukan. Jimbun tuh nggak ada suara deh.
Enggak, ada suara dia. Bawahnya nengok loh. Zakat mal atau mutlakul zakat di bawah. Ada yang mencoba, ada yang punya pandangan lain dari apa tadi? Atau udah sepakat dengan ini? Ya, atur gitu. Sherlock tak parani lah gitu kan. Gas, aman. Oke. Asalnya adalah zakat mal atau mutlakul zakat. Maksudnya ini zakat yang ada nasnya, enggak gitu aja tuh. Zakat yang ada nasnya. Faraknya adalah zakat mawashi. Ilahnya itu adalah untuk merealisasikan atau untuk memenuhi kebutuhan orang fakir. Hukumnya itu wajib zakat. Nah ini memiliki ilah ini sehingga akhirnya kenapa memiliki ilah ini? Karena wajibnya zakat gara-gara ini. Sehingga akhirnya zakat ini memiliki hukum ini. Kenapa? Karena zakat itu memiliki hukum ini. Kan gitu ya? Iya. Oke. Ya, asal benar. Mau saya kasih sekarang atau mau difoto dulu? Kasih sekarang. Oke. Ada yang paling Bukan tante, tante. Lanjut. Nah, kira-kira muskilahnya di apa tadi ini? Dia muskilah di, kan ini udah dinobatkan. Kita jangan fokus di 8 dakwah hajatil fakir. Ini nanti yang bikin bingung. Loh, bukan ini lafzon ya. Benar, ini lafaz. Tetapi kan ini lafaz yang ngejelasin suatu makna. Yang makna khusus itu gak ada takbirnya. Memenuhi kebutuhan orang miskin. Gak ada takbirnya itu tuh. Oke. Dakwah hajatil fakir. Nah, ini dakwah hajatil fakir. Kak, udah dinobatkan sebagai ilah. Jelas ya? Ilah wajibnya zakat. Nih, intinya zakat yang ada dalil itu. Nanti dikatakan kenapa kita wajib zakat? Kayak gitu. Kita punya emas sampai 85 gram. Wajib zakat. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Kita punya harta atau punya uang sampai nisabnya emas. Wajib zakat. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Nah, sehingga akhirnya kalau kita punya hewan sekian, mawashi, gitu. Mawashi ini berarti zakat ternak ya, gitu. Kalau misal punya ternak sekian, berarti kamu wajib zakat juga. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Jelas. Ini dijadikan alasan untuk mewajibkan ini, untuk menjadikan zakat mawashi memiliki hukum wajib. Kenapa? Karena dikatakan zakat mal atau mutlakul zakat wajibnya juga gara-gara ini. Jelas? Nah, ternyata ini nanti enggak berlaku di salah satu yang dimana padahal nilainya lebih dari ini, bahkan lebih dari ini. Yaitu apa? Yaitu di dalam jawahir atau jauharah, orang yang memiliki berlian. Bukan perlah ya, bukan pelda. Orang yang memiliki berlian, perlah Jawa, pelda. Orang yang memiliki berlian. Berlian itu lebih dari sekedar emas. Lebih mahal, jelas dong. Kecil kayak gitu aja tapi nilainya tak terhingga. Mahal banget. Nah, lebih dari sekedar emas Jawa maksudnya. Kata Sadewa loh. Ya lah Dewa. Oke. Coba nanti ada. Mana nih Mas Jawa banyak. Jawa Barat, Jawa Timur. Mas Jawa mana ini? Oke. Ada orang memiliki jauharah, memiliki gara-gara Jawa mentafsir Jawa, gara-gara lem mentafsir lem, gara-gara gaplek mentafsir gaplek. Ininya nggak ditafsir ini. Pas tafsir ini pada gini semua. Gara-gara Jawa keluar pati. Ngapain muncul itu? Ketua Ponorogo. Yang penting itu ini. Paham ini dulu, paham.
Nah, baru terserah tampil Jawa, pilih lah tuh Sukabumi, Tasikmalaya itu masih Jawa. Oke. Lanjut ya. Nah, ternyata makna ini padahal terrealisasi di ini nih. Terrealisasi ini lebih terrealisasi bahkan. Kalau misalnya main nilai-nilaian itu maka main timah ke dalam kurs misalnya, maka seandainya kalau harta itu kan, kalau uang itu kan setara dengan nisabnya emas ya. Nisabnya emas itu sekarang 85 gram, sekitar berapa kemarin? 102? Oke, juta. Kalian hati-hati sama anak Pak Doni ya. Ini murah soalnya. Males lah, males. Soalnya omset bakso sebulan. Gak ada apa-apanya ini, gak ada apa-apanya. Omset setengah hari ya bakso nih. Ya Allah. Oke, misal. Kalau mewakilkan, kalau misalnya dia itu kambing 40 kambing. 40 kambing itu paling setara satu kambing 2,5 juta lah. Berarti 100 juta juga. Oke. 40 kambing berarti setara 100 juta. Kayak itu. Nah, ini wajib zakat. Ini wajib zakat gara-gara dakwah jadi fakir. Orang punya harta 102 juta ditarik zakat karena ilahnya untuk memenuhi kebutuhan orang fakir. Orang yang punya ini bisa jadi 100 M. Gitu, 100 miliar. Kalau misalnya 1 kilo gitu ya. Berliannya itu 1 kilo gitu. Kalau misalnya dia itu 100 M tapi gak wajib zakat. Karena dalam syariat nggak ada wajib zakat berlian itu. Jelas nih, gitu. Dalam syariat berlian atau apapun itu, intinya apapun yang selain emas dan perak yang barang milikan itu nggak wajib zakat, gitu. Oke, mutiara, berlian. Berarti boleh kayak gitu uangnya biar nggak keluar zakat. Memang otak-otaknya Pak Doni nih. Masalahnya emang sanggup beli berlian. Ya, makanya tanya. Bisa aja. Nggak perlu jauh-jauh ini, beli aja sesuatu jadi rumah, udah nggak perlu zakat. Bukan rumah nggak perlu bangunan Ustaz. Gitu. Nggak perlu. Bisa jadi. Oh, rumah di mana? Gitu. Emang itu bisa dibeli ya? Ya bisa dibeli tuh. Oke, lanjut sini. Nah, ini kan berarti muskilah nih. Ada orang punya 100 juta ditarik zakat gara-gara ini, orang punya 102 juta ditarik zakat gara-gara ini, orang punya 100 M jangan ditarik zakat gara-gara syariat nggak mewajibkan. Padahal ini lebih merealisasikan makna ini. Ini dibagi 1 M aja. Dibagi 1 aja tinggal 99. Ini bisa sampai ribuan orang miskin nih. Dakwah hajati alfi fakir. Kan gitu kan? Kalau ini dia ambil zakatnya cuma untuk 1 fakir saja. Maka bisa dikatakan dakwah hajati fakirin, pakai mutlak 1 fakir saja. Kalau ini bisa alfi fakir. Jelas nggak nih? Maaf ya, nggak maksud ya Allah. Memang akal julidnya tajam banget ya. Alfi nih gitu. Ada berlian nih katanya. Oke. Bisa untuk 1.000 orang fakir. Oke. Sehingga akhirnya kalau seperti itu maka gagal ini dinobatkan sebagai ilah. Kenapa? Karena terjadi kontradiksi di dalam makna. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Terjadi kontradiksi lafzun tantaqidu terjadi kontradiksi makna tantaqidu makna. Nah, kita masuk wasani ka ayyu qala ini ya.
Jadi moodnya tuh wing langsung kayak gini ya. Wing langsung. Dan enggak aku nggak lapar. Iya boleh. Ya gimana mau? Apa? Ya. Nggak bisa apa? Kias aulawi. Enggak, karena memang bukan itu ilahnya. Jadi dakwah hajatil fakir itu bukan ilah, wajibnya zakat. Nah, nanti makanya salah satu pembahasan panjang ilah itu pertama ditafrik dulu antara ilah sama hikmah. Gitu, ini hikmah. Nggak ada wurinya ya. Ini hikmah gitu. Rame gitu. Kita ambil hikmahnya saja, wurinya ditinggal. Oke. Kira saya nanti. Oke. Nah ini nanti dikatakan hikmah. Sehingga akhirnya kalau dia itu hikmah, maka nggak ada itu ya. Maka nggak dipakai menjadi patokan memunculkan hukum. Makanya penutup pembahasan ini, ilah itu yang menjadi jalib bagi hukum. Kalau dia itu tidak menjadi jalib bagi hukum, maka dia bukan ilah. Mentok-mentoknya hikmah. Gitu, mentok-mentoknya itu adalah hikmah. Berarti nggak jadi ilah. Maka qiyas aulawi bisa dikatakan qiyas aulawi kalau ilahnya udah disepakati kan? Gitu. Kalau ilahnya itu nggak terjadi kontradiksi. Kalau ini kan ilahnya nggak disepakati karena terjadi kontradiksi. Lanjut. Wasani ka'ayyuqala, seperti seandainya dikatakan tajibuz zakatu fil mawashi. Mawashi itu jamak daripada masyiyah, yaitu hewan ternak itu. Bukan muannas yang berjalan, masyiyah bukan. Wajib zakat fil mawashi lidaf'i hajatil fakiri. Nah, daf'i hajatil fakir itu menjadi makna daripada kewajiban zakat, merealisasikan untuk memenuhi kebutuhan orang fakir. Fayuqal yastaqidu dzalika ay dzalikal ma'na bi wujudihi. Hinya kembali ke apa? Wujudi dzalikal ma'na bi wujudi dzalikal ma'na fil jawahir, jamak daripada jawharah. Wala zakata fiha, sedangkan dalam jawharah sebanyak apapun punya jawharah tidak ada zakatnya. Karena memang syariat nggak mewajibkan zakat. Karena di masa Nabi itu memang banyak orang-orang punya berlian, gitu. Itu nggak wajib zakat mereka. Nah syariat itu nggak mewajibkan zakat pada berlian. Nah sehingga akhirnya bagaimana jalur kita mewajibkan zakat mawashi? Apakah mawashi gara-gara itu nggak wajib zakat? Mawashi masih wajib zakat. Tetapi ilahnya bukan gara-gara hajat adam wa hajatil fakir, gitu aja. Karena dalam syariat kita, natijah yang kita pelajari di dalam fikih, mawashi wajib zakat. Jelas ya? Gitu. Oh berarti, lantas kenapa kok mawashi wajib zakat? Nah itu. Berarti dikiaskan kepada zakat yang lain-lain yang ada nasnya, tetapi yang ilahnya itu bukan lagi gara-gara daf'u hajatil fakir. Tapi ada titik temu yang sama nanti jadinya. Sehingga akhirnya mereka memiliki hukum yang sama juga. Lihat nih. Wala zakata fiha wala zakata fil mawashi. Yang terakhir, syarat daripada hukum. Wa min syartil hukmi ayyakunal hukmu mislal illati fin nafyi wal isbati. Ayyakunal hukmu tabi'an laha. Hanya kembali kepada illah, tabi'an lil illah. Lihat nih. Di sini ada al-illah. Di sini ada al-hukum. Nah, penutup kita akan mengatakan illah itu adalah jalibah, sedangkan hukum itu adalah najibah. Oke. Jalibah itu nanti juga dikatakan sebagai alam. Oke. Illah itu harus seperti hukum. Dalam berarti harus selaras.
kok ilah harus seperti hukum? Hukum harus seperti ilah, harus selaras. Berarti hukum itu harus mislul ilah. Nah, dalam hal apa? Dalam hal nafi sama al isbat. Nafi ya? Enggak, saya nggak ngomong nafi lagi, nafi. Kenapa? Dalam nafi dan isbat, gitu. Gak bisa defisi, gak bisa lagi. Dipaksa banget nafisi jadinya. Apaan ini? Oke, bin nafi wal isbat. Maksudnya apa? Kalau ilah ada, hukum ada. Kalau ilah nggak ada, hukum nggak ada. Jelas nih? Nah, ini ada tafsirnya. Karena kan nggak melulu nggak ada ilah, hukum nggak ada. Misalnya gini tadi, wajibnya zakat misalnya, wajibnya zakat. Wajibnya zakat kan berlaku kepada banyak hal. Atau misalnya wajibnya qisas atau wajibnya ngebunuh. Kayak gitu misalnya wajibnya ngebunuh, wujubul qital. Wujubul qital itu kan hukum kan? Wujubul. Ini qital ya, bukan muqatalah ya, qital. Berarti memang wajibnya qital. Ya. Wajibnya qital itu adalah al-hukm. Nah, saya pernah menjelaskan gini. Nisbah antara dua qadiyah. Lagi kita kan. Tapi nanti kaitannya ke sini. Jadi nisbah itu ada yang namanya tasawi. Gitu. Tasawi itu berarti maksudnya setiap A ada, B ada, setiap B ada, A ada. Itu tasawi itu. Dobit daripada tasawi itu bisa dipasang sur kulli walaupun dibalik. Makanya bisa dikatakan kullu insan natik, kullu natik insan. Jelas ya? Oke. Ini dikatakan ayyakun al-hukmu mislal illati fil nafi wal isbat. Nah, saya kasih poin nih. Nanti ini ada poinnya. Ingkana nisbatu bainahuma mutasawiyah atau musawiyah atau musawiyain. Ini aja. Ya, ini menjadi syarat apabila nisbah antara ilah dan hukum itu tasawi. Apa maksudnya tasawi? Maksudnya tasawi itu adalah hukum itu memang dikarenakan ilah itu memang akan menyebabkan hukum itu. Jadi tasawi. Seperti misalnya muskir aja tadi deh. Gitu. Mabuk itu haramnya sesuatu atau haramnya sesuatu yang muskir itu ya gara-gara muskir. Sehingga akhirnya antara ilah yang muskir ini untuk memudahkan aja sama hurmatul muskirat. Nenek antara ilah yang muskir dengan hurmatul kullil muskirat, semua yang memabukkan itu nisbahnya tasawi. Sehingga kalau ada muskir maka akan haram semua muskirat. Kalau ada muskirat maka kalau ada hurmatul muskirat maka ada juga muskirnya. Jelas kan nih? Ini nisbahnya tasawi dia. Jadi maksudnya semua muskirat ya itu kan pasti ada muskirnya. Semua muskir ya akan membuat muskirat. Jadi muskir ini sifat ya atau gak usah muskir, iskar aja biar gak bingung. Iskar. Jadi kan ada bedanya tuh iskar sama hurmatul muskirat. Maka iskar itu akan menyebabkan haram muskirat dan muskirat itu hukumnya akan haram gara-gara iskar. Berarti mereka itu bisa dipasang bisa dipasang koin atau sur kuliah masing-masingnya. Bisa kita katakan kullu iskarin haramun seperti itu, atau kullu iskarin yajibu fihi hurmatu
al-muskirat wa kullu hurmatil muskirat. Kenapa? Karena li'annahu fihi iskarun. Bisa kita pasang itu tuh. Itu yang dinamakan dengan musawiyaini, tasawi. Jelas ya? Sehingga akhirnya ini bisa dipasang, ini menjadi syarat kalau misalnya nisbahnya itu tasawi antara hukum sama ilah. Jelas? Kenapa saya paparkan ini? Karena nanti ada yang antara ilah sama hukum itu enggak tasawi, umum khusus mutlak, am. Yang dimana hukumnya lebih am, gitu, dan ilahnya lebih akhir. Contohnya seperti apa? Nih, saya katakan wujubul qital. Wujubul qital kan hukum. Ilahnya apa kira-kira ilah? Kenapa kok kita wajib ngebunuh? Ilahnya kan banyak nih. Imma gara-gara harbi. Ini ilah sehingga akhirnya muncul hukum ini. Imma gara-gara zina muhsan. Zina muhsan. Ini ilah sehingga akhirnya muncul hukum ini. Imma gara-gara qisas. Ini ilah sehingga akhirnya muncul hukum ini. Berarti maksudnya apa? Harbi memunculkan ini, tetapi ini nggak melulu muncul karena ini. Paham nggak? Kenapa? Karena ini nisbah antara ilah sama ma'lulnya itu umum wa khusus mutlak. Gitu. Ini am. Maksudnya itu dalam kasus ini al-illatu al-illah al-hukmu am. A'ammu minal illah. Al-hukmu a'ammu minal illah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah boleh al-illatu a'ammu minal hukmi? Lah, jadi dua standar nanti jadinya. Maksudnya, apakah boleh harbi itu terkadang memunculkan hukum wujub qital, terkadang enggak? Enggak boleh. Karena kalau seperti itu tantahidu lafzan jadinya. Seperti ini tadi nih. Dafu hajatil fakir terkadang memunculkan hukum ini, terkadang enggak. Itu kan berarti illa a'amu minal hukmi. Lah, itu udah dibahas di sebelumnya. Jadi pembahasan sebelumnya waktu dikatakan wala yajuzu til illah itu wala tantaqidu fihi lafzan wala ma'nan, itu maksudnya adalah tidak boleh illah itu a'am minal hukmi. Jelas? Nah, pembahasan yang setelah ini adalah tapi hukum boleh a'am minal illah. Sehingga syarat daripada hukum yang disebut ayyakunal hukmu mislal illati fin nafyi wal isbat, itu syarat apabila nisbah antara illah dan hukum itu musawiyaini. Maksud musawiyaini itu adalah ilahnya memang selalu menyebabkan hukum ini memang selalu disebabkan ini. Jadi mereka itu saling setia, itu nggak ada yang mendua. Jelas ya? Kalau di sini ilah ini menyebabkan hukum ini, tapi hukum ini tidak melulu sama ini. Terkadang pindah dia ke yang kedua, ke yang ketiga, dan seterusnya. Jelas ya? Oke. Nah, maka ini syarat minimal nih. Syarat minimal itu adalah tidak boleh si ilah a'ammu minal hukmi wa yajuzul hukmu a'ammu minal illah. Gitu. Sedangkan syarat yang dikatakan ayyakunal hukmu mislal illati itu adalah yang lebih boleh lagi. Yaitu apa? Yaitu kalau dia itu tasawi, nisbah antara illah sama hukum. Jelas nih? Ada yang perlu jelas nggak? Makanya akhirnya ditanbih itu kalau nisbah antara illah sama hukumnya itu tasawi, maka baru ini syaratnya nih. Ayyakunal hukmu mislal illati fi nafyi wal isbat. Kalau ini kan tidak, kalau ini kasus yang ini yang apabila hukumnya itu aminal illah, itu kan illah hukum la yakuna mislal illah kan jadinya. Dalam artian waktu ada wujub qital tidak melulu ada wujub harbi kan. Itu kan berarti la yakunu mislal illah fil hukmi wal isbat. Karena saat ini terisbat tidak melulu ini terisbat. Karena bisa jadi terisbat ini, bisa jadi yang terisbat ini. Jelas ya? Tapi kalau ini terisbat, maka pasti ini terisbat. Kalau ini terisbat, maka ini terisbat. Ini terisbat, ini terisbat. Nah, itu kalau dalam isbatnya, dalam artian kalau hukum terisbat tidak melulu illah terisbat. Nah, dalam bentuk nafinya, kalau ini ternafikan, harbi ternafikan, apakah pasti wujud kita nggak ada?
Enggak pasti juga. Berarti kan nggak selaras juga tuh dalam nafinya. Kenapa? Karena bisa jadi harbi nggak ada, tapi muhson dia. Bisa jadi zina muhson nggak ada, tapi kisos dia. Jelas ya? Berarti dalam nafinya juga. Nah, kasus ini nggak selaras nih antara nafi sama isbat. Nah, kalau dua ini selaras. Kalau misalnya iskar terisbat, maka ini terisbat. Kalau ini terisbat, maka ini terisbat. Kebalikannya juga. Kalau iskar ternafikan, maka hurmatul muskiron nggak ada, iskarnya juga nggak ada. Kalau hurmatul muskiron itu nggak ada, maka iskarnya juga pasti nggak ada. Jelas. Nah, ini yang dinamakan dengan ayyakun al-hukmu mitlal illati bin nafi wal isbat. Ditanbih bahwasanya syarat itu apabila keduanya itu nisbahnya tasawi. Musawiyaini fil hukmi. Lanjut. Wa min syartil hukmi. Kita baca kitabnya. Wa min syartil hukmi ayyakunal hukmu, itu isim kananya al hukmu ya. Ayyakunal hukmu mithlal illati bin nafi wal isbati. Apa maksudnya mithlal illati bin nafi wal isbat? Ayyakuna al hukmu tabi'an lil illati fi dzalika. Nah, ini intinya syarat ini, penjelasan ini diperuntukkan kepada yang ilah dan hukumnya itu tasawi. Tapi kalau ilah dan hukumnya itu gak tasawi, hukumnya itu a'am minal ilah, maka syarat ini gak berlaku. Kalau misalnya ilahnya itu a'am, maka gagal dia menjadi ilah. Karena kalau misalnya ilahnya a'am, maka terjadi intifat lafdhal atau intifat makna. Contohnya in wajadatil illatu wajadal hukmu wa in intafatil illatu intafal hukmu. Ini kalau ada illah maka ada hukum. Kalau nggak ada illah maka nggak ada hukum. Nah, kalau ini kan nggak bisa tadi. Kalau ada harbi benar ada wujubul qital. Tapi kalau nggak ada harbi belum tentu nggak ada wujubul qital. Bisa jadi ada kisos. Bisa jadi ada zina muhson, bisa jadi ada apa lagi seperti tiga ini yang bikin orang mesti dibunuh. Ya, kayak gitu. Nah, baru akhirnya beliau tutup. Kenapa? Agar paham nih antara dua ini nih. Agar paham tafrik. Kalau kitab-kitab mutawalat itu ya dijelaskan tafrik antara ilah sama hikmah apa, antara ilah sama sabab apa, antara ilah sama dan seterusnya. Nah, ini beliau hanya mengatakan wal illatu hiya al jalibatu lil hukmi. Ilah itu adalah al jalibah. Al jalibah itu juga bisa dikatakan sebagai alamah, pertanda adanya hukum. Kalau dia pertanda berarti membuat hukum itu ada. Tapi ini sama berarti misalnya seandainya ta'alluqat itu kita bayangkan di dalam tanjizi di dalam sholih qadim, maka secara sholih qadim ilah itu udah disusun sedemikian rupa agar dia saat tanjizi hadis dia juga akan memunculkan tanjizi hadis yang lain. Jadi kalau misalnya ada orang ngebunuh, maka itu adalah pertanda, itu kan berarti tanjizi hadis tuh. Pertanda bahwasanya akan ada tanjizi hadis yang lain, yaitu apa? Hukum qisos. Gitu. Itu yang dikatakan dengan jalibatun lil hukmi. Kalau ada orang mencuri, maka pertanda ada tanjizi hadis yang lain, yaitu ada hukum potong tangan. Oke, ada yang dikatakan wal illatu hiya al jalibatu lil hukmi. Kenapa kok jalibah? Bimunasabatiha ay bimunasabatil illati lil hukmi. Karena ilah sama hukum itu ada tanasub, ada munasabah, ada keselarasan, ada keserasian, ada ketersinambungan, saling sinambung dia nanti. Keduanya itu, berarti ya dia itu menjadi tanda. Wal hukmu, maka kalau seperti itu kita akan katakan hukum itu adalah sesuatu yang ada, yang ditandai sama ilah. Tapi nggak melulu seperti itu, karena nanti nggak semua hukum itu ada ilah. Secara kacamata seorang hamba. Tapi nanti secara kacamata Rob, maksudnya secara perspektif ketuhanan, gitu, secara perspektif ketuhanan kita mengatakan ilah itu nanti ada pembagiannya ya, ilah, maklul. Kalau di dalam umur ammah itu nanti ada
dikatakan ilah sama ma'lul. Ilah itu nanti merealisasikan 4 hal, yaitu ada yang nama ilah madiyah, ilah suriyah, ada yang namanya ilah al-ghaiyah, sama namanya ilah al-fa'iliyah. Nah, kita tidak mengatakan Rabb kita itu memiliki ilah al-ghaiyah. Dalam artian, nggak kita katakan pantesan Tuhan jadikan saya manusia, karena kalau misalnya seandainya saya jadi jibun bisa gini nanti, gitu. Nggak ada gitu-gitu. Jadi kita memiliki Rabb yang al-fa'ilul mukhtar, yang pilih apapun afalnya itu adalah afal yang bebas tanpa adanya penyebab, tanpa adanya ilah, tanpa adanya itu enggak gitu. Nah, ini wal hukmu wal majlubul illah. Maka hukum itu adalah sesuatu yang dia itu akan ditandai dengan adanya illah. Lima dzakara, sebagaimana yang udah ditentukan sebelumnya. Hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wa sallallahu alaihi wa sallam.